Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Berserah Hanya Kepada Tuhan. Puji Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, kita mengiring Tuhan, bukan berarti kehidupan kita akan selalu enak-enak saja atau kehidupan kita akan selalu di atas, tetapi ada saatnya kita harus mengalami yang namanya kehidupan kita itu benar-benar di bawah. Kadangkala ketika kehidupan kita di bawah, sepertinya tidak ada harapan untuk kita melangkah ke depan. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa ketika kita berserah hanya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan selalu bersama-sama dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Mazmur 55 ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan bahwa serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita benar-benar percaya hanya kepada Tuhan dan berserah hanya kepada Tuhan, bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Karena apa? Dia sanggup mengerjakan sesuatu yang besar dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, yang mengambil keputusan untuk dia datang kepada Tuhan dan menyampaikan apa yang dialami pada saat itu. Di dalam Markus 5 ayatnya yang ke-21 sampai 23, di situ dikatakan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Di ayatnya yang ke-23 di situ dikatakan bahwa Yairus datang tersungkur di kaki Yesus. Berarti di sini Yairus benar-benar berserah hanya kepada Tuhan di situasi sulit yang dia hadapi pada saat itu. Karena dikatakan bahwa anak perempuannya sedang sakit dan hampir mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya pada saat ini, bagaimana Yairus dapat mengambil keputusan untuk datang berserah hanya kepada Tuhan? Yang pertama yaitu meresponi firman Tuhan atau perkataan Yesus pada saat itu. Di ayatnya yang ke-21 dan 24 dikatakan bahwa banyak orang yang berbondong-bondong mengerumuni dia dan mengikuti Yesus pada saat itu. Tetapi kita melihat bahwa Yairus tidak memperdulikan mereka. Pokoknya dia mau datang hanya kepada Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Yairus adalah kepala rumah ibadat. Pasti ada banyak orang yang mengenal dia pada saat itu. Dan pasti ada omongan-omongan yang tidak enak. Pasti ada banyak orang mengatakan bahwa, lah dia kan adalah seorang kepala rumah ibadat. Kenapa tidak dia sendiri yang mendoakan anaknya sehingga anaknya sembuh? Nah, pasti ada perkataan-perkataan yang seperti itu yang didengar oleh Yairus pada saat itu. Bahkan kita melihat di ayatnya yang ke-35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Di sini mungkin ketika Yairus mendengar perkataan bahwa anaknya sudah mati, pasti dia merasakan kesedihan, putus asa. Bahkan mungkin pada saat itu dia sudah kehilangan harapan. Karena apa? Karena dia datang kepada Yesus, dia mengatakan bahwa dia ingin anaknya itu sembuh. Tetapi apa? Sebelum Yesus datang ke tempat itu, anaknya sudah mati. Tetapi ada hal yang luar biasa. Ketika Yairus pada saat itu sudah kehilangan harapan karena anaknya sudah mati, kita melihat di ayatnya yang ke-36, di situ dikatakan bahwa tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali juga
dalam kehidupan kita ada perkataan-perkataan yang membuat kita menjadi lemah, membuat kita putus asa, tidak semangat, kehilangan harapan. Tetapi di sini kita melihat bagaimana respon kita terhadap situasi yang sulit yang kita alami pada saat ini. Apakah kita mau meresponi keadaan yang sedang kita alami, atau kita meresponi firman Tuhan seperti Yairus pada saat itu. Sehingga ketika Yairus meresponi firman Tuhan pada saat itu, kita akan melihat di ayatnya yang ke-39 dan kita akan lompat ke ayat yang ke-41 dan 42. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Ayat yang ke-41 dan 42. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika kita benar-benar meresponi kebenaran firman Tuhan, kita tidak meresponi keadaan yang sedang kita alami, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Percaya Yesus sanggup melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama belajar untuk selalu meresponi kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita meresponi kebenaran firman Tuhan, ada janji firman Tuhan yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yaitu kita harus tetap setia dan sabar menunggu waktunya Tuhan. Kalau kita melihat dari cerita Yairus ini, kita melihat bahwa sepertinya Yesus mengulur-ngulur waktu untuk dia datang ke rumah kepala rumah ibadat itu. Tetapi kita melihat Yairus tetap sabar menunggu waktunya Tuhan. Kadangkala dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi sesuatu, kita mau Tuhan harus langsung menjawab apa yang menjadi doa kita. Tuhan harus langsung menjawab apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi kita melihat, kita belajar daripada Yairus. Ketika Yairus tetap setia menunggu waktunya Tuhan dan dia sabar menunggu waktunya Tuhan, kita melihat mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yairus, terlebih buat anaknya yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap meresponi kebenaran firman Tuhan. Dan apa? Kita harus tetap senantiasa sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita melihat di Mazmur 37 ayatnya yang kelima, di situ dikatakan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak." Percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu bertindak dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap senantiasa percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Terlebih ketika kami percaya, kami mau selalu meresponi kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mau tetap senantiasa sabar dan setia dalam menunggu waktu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Bekerjalah atas setiap kehidupan kami, bekerjalah atas setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Biarlah di sepanjang hari ini Tuhan, Engkau yang tetap senantiasa berjalan dalam kehidupan kami, Engkau yang selalu menuntun kehidupan kami. Terlebih biarlah sukacita, damai sejahtera Allah selalu melingkupi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah di hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.